mobil Geely Stare EMI, SUV plug-in hybrid dari Geely. Nah, buat yang belum tahu, plug-in hybrid artinya kita bisa isi bensin dia kayak mobil hybrid biasa, tapi bisa juga kita charge. Yes, soalnya dia bisa jalan full elektrik buat jarak yang cukup jauh. Nah, di Indonesia sekarang kan udah ada dua SUV plug-in hybrid yang harganya terjangkau banget. Pertama, ada Chery Tiggo 8 CSH, dan yang kedua ada Jeku J7 SHS. Nah, si Geely Stare EMI ini nggak lama lagi bakal join mereka. Dan mungkin aja si Stare EMI ini bakal jadi plug-in hybrid yang paling murah di Indonesia. Tapi apakah itu cukup buat bikin dia jadi menarik di pertimbangan dibanding dua kompetitor tadi? Atau dibanding sama setiap SUV hybrid lainnya dan SUV seukuran lainnya? Nah, buat detailnya simak di review lengkap Geely Stare EMI. Satu, varian dan harga. Oke, kalau brand Geely-nya kita nggak perlu jelasin lagi lah ya. Kayaknya udah cukup kita detailin di review first impression-nya Geely EX5 sebelumnya. Nah, Geely ini sekarang punya dua line-up di Indonesia. EX5 yang full elektrik dan Stare EMI yang plug-in hybrid ini. Plug-in hybrid kalau kalian belum tahu, artinya mobilnya bisa isi bensin juga kayak mobil hybrid biasa, tapi bisa di-charge juga kayak mobil listrik. Nah, tapi ini penting nih, perlu dicatat. Meskipun namanya Stare EMI, tapi ini mobil yang beda ya sama Geely Stare aja yang ada di beberapa negara lain. Kalau yang Stare doang, dia pakai platform CMA dan di Cina disebutnya Geely Boyue-L. Stare EMI ini pakai platform GEA dan di Cina disebutnya Geely Galaxy Xingqian atau Starship 7. Platform GEA di Stare EMI ini juga dipakai sama EX5 ya. Bahkan sebenarnya si Stare EMI ini bisa juga disebut EX5 plug-in hybrid sih ya. Dan nanti di beberapa negara selain Indonesia itu emang bakal disebut EX5 EMI. Nah, tapi bedanya EX5 dan Stare EMI ini emang cukup banyak ya. Bukan sekedar yang satu elektrik dan yang satu PHEV doang. Stare EMI ini hanya tersedia dalam satu varian nih. Dan harganya yang sedikit di bawah 500 juta emang menarik sih ya. Bikin dia jadi PHEV termurah kedua di Indonesia setelah Wuling Darionnya. Beda tipis sama kompetitor langsungnya, Jeku J7 SHS. Pilihan warna eksteriornya ada 6 ya. Putih snowy white, silver pearl silver, abu-abu twilight grey, hitam marble black, biru bright blue, dan hijau supersonic green. Sedangkan interiornya ada 2 pilihan warna, hitam ebony black dan putih ivory white. 2. Plug-in hybrid. Nah, ini bagian yang sebenarnya bikin Stare EMI ini kerasa worth it buat harganya. Yes, jadi Stare EMI ini bukan cuma mobil hybrid biasa yang bisa isi bensin aja, dan bukan juga mobil listrik yang bisa charge aja. Tapi bisa dibilang kombinasi keduanya. Loh, kok bisa? Nah, jadi Stare EMI ini pakai sistem yang Geely sebut EMI Super Hybrid. Nah, ini adalah sistem PHEV ya, alias plug-in hybrid. Buat yang belum tahu, plug-in hybrid artinya kita sama-sama bisa isi bensin dan bisa charge mobilnya. Karena meskipun dia sama-sama ada mesin bakar dan motor listrik plus baterai kayak di mobil hybrid biasa, tapi ukuran baterainya jauh lebih besar dibanding hybrid biasa ya. Makanya cupnya ada 2 tuh ya, yang kiri cup buat isi bensin dan yang kanan cup buat charge baterainya. Beda nih ya sama hybrid biasa yang hanya bisa isi bensin aja, itu kan baterainya hanya bisa di-charge otomatis oleh mesinnya. Efeknya, kalau hybrid biasa kita cuma bisa jalan murni tanpa perlu nyalain mesin bensinnya buat jarak yang sangat singkat aja. Plug-in hybrid ini bisa jalan pure EV mode lebih jauh ya. Dan bahkan di Stare EMI ini diklaim bisa jalan murni elektrik sampai 105 km. Yes, termasuk jauh tuh ya dibanding PHEV lain di harga segini ya. Karena Jeku J7 SHS dan Chery Tiggo 8 CSH, range elektriknya 90 km dengan standar NEDC yang sama. Sementara Wuling Darion PHEV, range elektriknya 125 km, tapi dia pakai standar CLTC, jadi nggak bisa dibandingkan langsung ya. Jadi misalnya, jarak ke kantor sehari-hari pulang pergi 50 km gitu. Bisa tuh ya, 2 hari lebih full pakai EV mode terus, jadinya super irit karena nggak perlu keluar bensin ya. Cukup charge di rumah aja setelah 2 hari. Dan pas mau jalan jauh, nggak perlu mikirin mau charge di mana, tinggal isi bensin aja. Dan Stare EMI ini diklaim bisa jalan hingga 1000 km dari bensin dan baterai yang full. Tuh bahkan di head unit dan instrumen clusternya ditulis range-nya 1000 km ya kalau baterai dan bensinnya full. Dengan detail range elektrik 105 km dan range hybridnya 895 km. Tapi itu klaimnya kan ya. Kalau dicoba beneran gimana? Kita detailin di akhir nomor ini ya. Sekarang kita bahas spek mesin dan motornya dulu. Pertama, di depan ada motor listrik penggerak atau drive motor yang di sistem ini disebutnya P3. Tenaganya 215 HP atau 160 kW
cc dan torsinya 262 Nm. Termasuk besar lah ya ini. Tenaganya lebih tinggi dibanding motor penggerak Jayco J7 dan Tiggo 8 CSA, tapi torsinya emang di bawahnya. Nah, ini fungsi motornya menggerakkan ban depan lewat sistem transmisinya. Kedua, ada satu lagi motor listrik generator yang disebut P1. Tenaga dan torsinya nggak disebut, tapi emang karena ini nggak menggerakkan mobil ya. Fungsinya buat jadi generator yang ngisi baterai waktu mesinnya nyala, buat sistem idle start stop, dan buat regenerative braking. Ketiga, ada baterai LFP atau lithium iron phosphate di lantai mobilnya. Kapasitasnya 18,4 kWh. Dan keempat, ada mesin bensinnya. 4 silinder 1500 cc, naturally aspirated alias tanpa turbo, Atkinson cycle, tenaganya 98 HP atau 99 PS, dan torsinya 125 Nm. Tapi mesinnya dibilang punya thermal efficiency sampai 46,5% ya. Nah, buat yang belum tahu, thermal efficiency itu artinya seberapa baik bahan bakarnya dikonversi jadi energi gerak. Dan waktu mesin ini dikenalin, dia jadi mesin dengan efisiensi thermal tertinggi di dunia. Menarik ya. Mesin ini selain nyambung ke generator buat charge baterainya, dia juga nyambung ke reduction gearnya ban via clutch dari sistem transmisinya. Jadi mesin ini bisa gerakin mobilnya langsung juga meski hanya di kecepatan tertentu aja. Nah, struktur kedua motor P1 dan P3 tadi, clutch dari mesinnya, beberapa gearing planetary dan reduction gearnya itu masuk ke sistem transmisi yang disebut DHT atau Dedicated Hybrid Transmission atau IDHT lah ya Geely nyebutnya. Nah, DHT ini mensimulasikan rasa ala-ala transmisi stepless kayak CVT gitu ya, karena karakternya dibuat mirip, tapi cara kerjanya nggak ada sama-samanya kayak CVT ya. Sedangkan cara pakai transmisinya, sambil injek pedal rem, geser ke bawah yang jauh buat masukin ke D, geser ke atas yang jauh buat masukin ke R. Dari R kalau mau netralin, geser ke bawah sedikit dan ditahan agak lama. Dan buat masukin ke P, tinggal tekan aja tombol yang di samping. So, tenaga dan torsi kombinasinya berapa? Sayangnya Geely nggak cantumin hal ini. Tapi yang jelas bukan sekedar dijumlahin angka motor dan mesin bakarnya ya. Karena cara ngitung output totalnya bukan kayak gitu. Oke, jadi gimana cara kerja overall sistem ini? Jadi mode berkendaranya Stare EMA ini ada 3 ya, Pure, Hybrid, dan Power. Ini kita ganti mode berkendaranya bisa dari Quick Control Head Unit atau masuk ke settings ya. Dan nanti tiap kali kita ganti bakal ada animasinya gini di instrumen cluster. Mode Pure dulu. Kalau mode Pure pada dasarnya mobilnya nggak bakal nyalain mesin bensinnya ya, alias murni elektrik aja kayak full mobil listrik. Rasanya gimana? Well, kayak bawa Geely EX5 tapi yang sedikit di tone down gitu ya. Awalnya smooth tapi responsnya juga bisa cepet. Meski kayak EX5 juga, kalau kita injek dalam tenaganya tuh nggak terlalu ngagetin gitu ya. Tapi emang kerasa banget kuatnya. Oke lah. Oh, tapi kita sempat coba kalau kick down sampai mentok di mode Pure dan ditahan beberapa detik, ternyata mesin bensinnya tetap nyala ya. Oke sih, mungkin biar pastiin suplai baterainya nggak terganggu ya. Nah, mode Pure ini cuma bisa kita aktifin kalau baterainya ada di atas 30%. Dan kita bisa pakai mode Pure sampai baterainya paling rendah 25%. Begitu nyentuh 25%, nanti range elektriknya bakal sisa 0 km ya. Dan otomatis modenya bakal pindah ke mode hybrid. Tapi mesin bensinnya emang nggak langsung nyala tuh ya pas baru masuk mode hybrid. Oke, kalau kita ganti ke mode hybrid. Kalau kita masukin ke mode hybrid pas baterainya di atas 30%, dia bakal tetap murni elektrik dulu sampai baterainya 25% ya. Meski kelihatannya di kecepatan tinggi, mesin bensinnya jadi sedikit lebih gampang di-trigger buat nyala kalau pas di mode hybrid ini. Nah, kalau udah di bawah 25%, mobilnya bakal tetap jalan dengan motor listrik aja di kecepatan rendah. Tapi di kecepatan medium, mesin bensinnya bakal nyala kalau dibutuhkan. Tapi nyalanya termasuk sangat-sangat tenang ya. Di kebanyakan waktu kita mesti dengerin banget buat tahu mesin bensinnya lagi nyala atau enggak. Dan malah kalau nggak sambil dengerin lagu agak kenceng gitu, bener-bener gak kedengeran sama sekali ya nyala mesinnya. Nah, mesin bensinnya ini sendiri pun bisa beroperasi secara series ya, alias nyala buat gerakin generator. Jadi mobilnya tetap digerakin sama motor listriknya aja. Bisa juga beroperasi paralel, jadi dia nyala buat gerakin mobilnya bareng sama motornya. Dan pas paralel ini bisa sambil gerakin generator juga buat charge mobilnya. Dan harusnya bisa juga buat engine drive kalau di kecepatan tinggi, alias hanya mesinnya aja yang gerakin mobilnya. Meski selama kita cobain sih kayaknya nggak pernah masuk ke engine drive ya. Dan kerja mesin bensinnya series atau paralel ini otomatis ya, jadi nggak bisa kita atur-atur gitu. Tapi gimana rasanya di mode hybrid ini? Nah, di mode hybrid ini responsnya cenderung mirip di mode Pure tadi ya, mengingat mesin bensinnya kan nyalanya seperlunya. Tenaganya masih sangat instan, dan dia cenderung kayak bawa mobil listrik yang sedikit ada bunyi-bunyi mesinnya gitu ya, dibanding mesin hybridnya Toyota gitu. Efeknya pickup tenaganya juga kerasa cepet banget ya. Kita injek pedal gas lebih dalam, tenaganya juga langsung keluar. So, ini benar-benar effortless banget buat dipakai di dalam kota atau buat overtake gitu. Ya, paling pasti kecepatan tinggi, baru kerasa tuh ya, tenaganya nggak sekuat di Jayco J7 gitu misalnya, yang mesin bensin
bensinnya kan ada tambahan turbonya. Jadi emang buat naikin kecepatan di atas 120 km per jam mungkin gak sekencang J7 atau Tiggo 8, tapi masih termasuk responsif lah. Apalagi meskipun mesin bensinnya tanpa turbo, tapi motor listriknya juga tetap udah 200-an HP kan ya. Itu pun udah termasuk kuat. Tapi emang karena mesinnya hanya disambungkan ke transmisi via clutch, jadi pas ditahan di kecepatan tinggi, mesinnya bakal hanya mendengung di putaran tinggi terus ya. Yes, kayak CVT gitu ya. Nah, di mode hybrid ini baterainya bakal dipertahankan sampai sekitar 17%. Jadi, mesinnya bakal otomatis mati atau nyala dan bikin baterainya berkisar antara 17-23%-an gitu. Kalau kita idle kelamaan dan baterainya ngurang sampai 14%, mesin bensinnya bisa nyala bahkan saat kita berhenti ya buat charge baterainya. Dan terakhir ada mode power. Di mode power ini sebenarnya mirip sama di mode hybrid. Bedanya karena dia diprioritaskan buat tenaga, jadi fungsi series drive-nya dinonaktifin. Jadi ya di mode power ini mesinnya nyala buat selalu memberikan tenaga tambahan ke motor listriknya aja pas kita injak pedal gasnya. Nggak dibagi buat tenagaan generator juga ya. Otomatis konsumsi BBM-nya bakal lebih boros ya di mode ini. Dan mesin bensinnya bakal paling sering nyala. Tapi di sisi lain tenaganya bakal paling kerasa konsisten juga di mode ini. Apakah kedengeran ribet? Tenang, sebenarnya ini semuanya full otomatis ya kerjanya. Kita cukup tinggalin di mode hybrid aja sebenarnya juga nggak masalah. Atau kalau kita taruh di pure, nanti juga bakal pindah ke hybrid sendiri ya kalau baterainya udah 25%. Dan cukup pakai mode power kalau lagi mau berkendara lebih heboh aja gitu ya kan. Meski sekali lagi ditaruh di hybrid terus juga, sebenarnya udah sangat-sangat cukup buat berkendara macet-macetan atau mau lebih kencang di tol juga. Performanya gimana? Klaimnya 0-100 km per jam bisa dicapai dalam 8 detik. Kalau dari hasil tes kita dapat 7,6 detik aja. Yes, yang artinya buat mobil 4,7 meter 500 juta sih udah termasuk kenceng. Mirip kebanyakan mobil listrik ya, meski emang gak sekencang mobil listrik murni kayak iX5 gitu ya. Sedangkan kecepatan maksimalnya kita coba di 176 km per jam. Gak setinggi Tiggo 8 CSI yang berturbo yang bisa hampir 190 km per jam, tapi segini juga masih masuk akal lah ya di Indonesia. Konsumsinya gimana? Nah, sekalian kita tes klaim range-nya tadi ya. Klaimnya Geely, range pure EV-nya 105 km. Setelah kita tes buat rute kombinasi, kita dapat range elektrik 109,8 km dari baterai 100% sampai 25%, alias dari mode berkendara pure sampai pindah sendiri ke mode hybrid. So, not bad ya, bisa sedikit lebih tinggi dibanding klaimnya. Konsumsi energinya 7,6 km per kWh. Nah, kalau klaim range totalnya emang kita nggak cobain sampai bensinnya habis ya. Tapi dari pengetesan jalan kita sejauh 300 km pas baterainya udah habis, kita dapat konsumsi BBM dengan metode full to full 19,3 km per liter. Ini buat rute kombinasi ya. Yang artinya kalau kita kali ke kapasitas tangkinya yang 51 liter, itu bisa dapat sekitar 984 km. So, kalau dijumlahin range hybridnya dan range elektrik yang kita tes, hampir 1100 km ya. Not bad lah ya, lebih tinggi dibanding klaimnya. Meski emang dia nggak se-ekstrim JQ J7 atau Chery Tiggo 8 CSI yang klaimnya bisa 1300-an kilometer ya. Nah, perlu dicatat, konsumsi 19,3 km per liter yang kita dapat itu kita peroleh dalam keadaan udah nggak bisa jalan di mode pure lagi, alias baterainya udah di bawah 25%. Kalau mungkin kalian dengar Geely ngeklaim angka konsumsi kayak 83 km per liter gitu, well itu tentunya cuma bisa diraih kalau baterainya udah di charge dan cuma dihitung buat jalan dalam jarak kilometer tertentu aja ya. So, kurang realistis buat perhitungan pengeluaran bensin bulanan gitu ya. Angka yang kita peroleh menurut kita jauh lebih masuk akal karena diperoleh dalam keadaan baterainya habis. Dan meskipun gak kedengeran bombastis, tapi angka nyaris 20 km per liter ini buat mobil 4,7 meteran sebenarnya masih cukup oke ya. Apalagi buat yang dihitung pakai metode full to full, bukan dari MID doang. Oke lah. Gimana kalau mau charge mobilnya? Nah, port chargingnya ada di sebelah kanan sini ya. Tinggal tekan aja kapnya buat bukanya. Buat AC chargingnya, portnya Type 2, diklaim bisa charge hingga daya maksimal 6,6 kW, dan diklaim dari baterai 25% sampai 100% butuh kurang dari 3 jam charge-nya. Sedangkan buat DC charging atau fast chargingnya, pakai port CCS2, bisa charge hingga daya maksimal 30 kW, dan diklaim charge dari 30 sampai 80% butuh kurang dari 20 menit. Nah, tapi gimana kalau kita pengen charge baterainya pakai mesin bensin mobil? Anggap aja bensinnya kita masih banyak gitu ya, tapi baterainya tinggal dikit. Padahal kita pengen pakai baterai mobilnya pas sampai tujuan. Misalnya buat V2L, mau camping gitu ya, atau biar pas masuk kompleks bisa full elektrik terus gitu. Bisa ya. Caranya, kita buka dulu menu energy, terus buka sub menu hold and charge. Nah, kita nyalain nih yang bagian driving charge saving mode. Di bawahnya ada slider SOC hold level. Itu kita pilih sendiri ya, si baterai mobilnya mau di charge atau dipertahankan terus sampai berapa persen. Tapi maksimal sampai 85% ya. Jadi nggak bisa sampai 100% ya kalau mau isi baterai pakai mesin bensinnya. Nah, buat mempertahankan baterainya di segitu, kita dikasih 2 metode ya. Ada yang Intelligent Charge Saving Mode dan ada juga yang Force Charge Saving Mode.
Beda keduanya apa? Nah, yang intelijen ini nyalain mesin bensinnya lebih seperlunya ya. Lihat kondisi jalan dan gaya berkendara kita juga. Dan baru bakal nyalain pas di situasi yang lebih optimal buat mesin nyala. Misalnya pas kita lagi jalan konstan di jalan tol gitu ya. Jadi si mode yang ini lebih pas nih kita pakai kalau mau jalan ala mobil hybrid biasa. Sambil nahan baterai biar nggak sampai habis gitu ya. Nah, kalau yang force ini bakal selalu nyalain mesin bensinnya begitu kita mulai jalan. Jadi dia bener-bener bakal selalu charge baterai mobilnya selama kita nggak lagi berhenti. Yang otomatis emang bakal bikin konsumsi BBM-nya lebih boros ya jelas. Tapi bakal sangat cepet naikin persentase baterainya nih kalau pakai yang ini. Nah, yang unik di bawahnya nih ada yang disebut fuel charging. Yang ini cuma bisa dinyalain pas mobilnya berhenti dan di gigi P ya. Dan baterainya di bawah 85%. Dan kalau kita mau aktifin fitur ini nggak boleh injak pedal remnya ya. Nanti begitu dinyalain bakal ada animasinya di instrumen cluster. Dan mesin mobilnya bakal full nyala pas kita lagi berhenti. Yes, jadi kayak genset ya mobilnya. Berhenti tapi mesinnya nyala terus sambil charge baterainya. Menarik nih ya, mengingat fitur charging sambil diam ini gak ada di Jayco J7 dan Chery Tiggo 8C saya. Dan dari instrumen cluster kita bisa lihat ya, daya charging pas aktifin fuel charging ini ada di 3,5 kW. Lumayan gede tuh ya, kayak pakai portable charger di rumah. Kalau udah mau keluar dari menu ini, tinggal injek aja pedal remnya. Nice ya. 3. Eksterior keeropaan. Kalau banyak desain yang coba pengen kelihatan terlalu ekstrim atau pengen kelihatan beda banget gitu ya, Stare EMI ini kelihatannya ambil approach yang lebih aman ya. Yes, sekilas lihat emang cukup generik desain. Meski bukan hal yang buruk juga sih, karena dari samping dan belakang bentuknya cenderung ke Eropaan banget. Bahkan dari 3/4 belakang sini bentuknya kayak Porsche makan yang lama gitu ya. Nah, meskipun kelihatan cukup compact, tapi sebenarnya Stare EMI ini cukup panjang ya. Panjangnya lebih dari 4,7 meter dan lebarnya tanpa spion lebih dari 1,9 meter. Yang artinya ini sedikit lebih panjang dan lebar dibanding CR-V. Yang padahal sekilas dari luar CR-V kelihatan lebih besar ya. Dan meskipun pada dasarnya pakai platform GEA yang sama kayak EX5 alias saudaranya yang full elektrik, tapi bagian depan, samping, dan belakangnya Stare EMI ini dibuat full beda ya. Nice ya, jadi nggak cuma EX5 diubah sedikit terus dibuat plug-in hybrid aja gitu. Detail desainnya, depannya, buat yang lupa kalau EX5 dari depan kayak gini, Stare EMI kayak gini. Yes, nggak sekedar beda bumper doang ya. Kap mesinnya Stare EMI ini dibuat lebih tinggi dan lebih tegak. Dan efeknya bikin patokan visibilitas dari dalam lebih baik ya. Lampunya, kalau kalian sempat lihat Stare EMI yang pakai lampu depan dan cuma disambungin mika kayak gini tapi cahayanya nggak nyala. Nah, yang versi produksi yang buat Indonesia jadinya pakai lampu yang full nyambung nih dari kiri ke kanan. Dan yang ujung kiri kanannya kayak dibuat garis-garis bertingkat gitu ya. Dan ada tulisan full LED tech di ujungnya. Nice sih, tapi lampu utamanya ada di bawah sini ya, yang pakai proyektor lebar gini dan ada tulisan LED gini di luarnya. Dan desain batoknya kayak dibuat garis yang nyambung sama panel silver dan piano black di luarnya, yang kayak ngebentuk aksen X gitu di bumpernya ya. Oh, dan di ujung kiri kanannya dibuat berlubang gini buat tembusin udara ke area ban depannya. Dan Geely juga bilang koefisien drag Stare EMI ini cukup rendah ya, di 0,288 CD-nya. So harusnya sih cukup licin kena angin ya kan. Grill utamanya nggak dibuat berlubang ya, jadi emang kalau full dari depan cenderung ngasih tampang yang minimalis gitu. Nah, di grill radiatornya yang di bawah baru dia lebih konvensional, terbuka gini tanpa ada active grill shutter atau sejenisnya ya. Oh, dan kayak di EX5 juga, di kaca depannya ada ciri khas kota Hangzhou nih, yang jadi hometownnya Geely di Cina. Detail lampu depannya, di arealnya LED yang memanjang dari kiri ke kanan dan garis-garis lampu di atasnya. Lampu kecilnya juga sama, lampu besarnya proyektor LED yang di bawah, lampu jauhnya dari proyektor LED juga tapi dari sisi luarnya, dan lampu seinnya LED dari yang di arealnya tapi tanpa garis-garis di atasnya ya. Sampingnya, ini EX5 buat pembanding. Dan ini Stare EMI. Yes, meskipun bentuk lekukan kaca di pilar C-nya sama, tapi bentuk overall pilar C dan lekukan bokongnya dibedain ya. Di Stare dibuat lebih panjang dan cenderung terkesan lebih mengalir aja gitu ya, dibanding EX5 yang sedikit lebih patah belakangnya. Pembeda yang langsung kelihatan banget lagi ada di handle-nya. Kalau EX5 pakai handle yang bisa ngumpet dan nongol secara elektrik, Stare EMI pakai handle yang lebih konvensional gini. Mungkin model yang full elektrik identik sama lebih ke masa depanan kali ya dibanding hybrid gini yang biasanya dianggap lebih konvensional. Velgnya, kalau kalian pernah lihat Stare EMI yang pakai velg 19 inci gini, yang masuk Indonesia jadinya pakai velg yang sedikit lebih kecil ya, 18 inci dan pakai model yang kayak aero gini. Bannya 225 55 R18.
Spionnya pun bentuknya cukup keren nih, garis piano blacknya dibuat tajam melengkungnya. Dan bentuk lampu seinnya kayak dibuat patah-patah gitu ya. Dan detail lainnya, meskipun bagian bawahnya ada cladding plastik hitam doff-nya, tapi di pintunya di-insert panel warna body gini di tengahnya ya. Kacanya full dilingkarin list chrome gini, dan pilar B, C-nya dikasih panel piano black. Dan ada roof rail silver yang bentuknya kecil gini ya. Belakangnya, nah ini bentuk favorit kita sih ya dari si Stare EMI. Yes, karena kelihatan sedikit nyontek buritannya Porsche makan yang lama, tapi efeknya tentu ngasih kesan yang lebih mahal di mobil 500 jutaan gini. Oh, ini belakangnya EX5 buat perbandingan, dan ini belakangnya Stare EMI. Yes, pembeda utamanya ada di kaca belakangnya Stare EMI ini yang sedikit lebih landai, tapi nggak terkesan nanggung juga ya, karena dikasih spoiler gini. Plus pintu bagasi dan bumpernya dibuat lebih menonjol keluar yang bikin dimensi overall Stare lebih panjang juga ya. Kayak depannya, lampu belakangnya pun didesain full menyambung dari kiri ke kanan. Tapi di sini tengahnya kayak dibuat putus-putus gitu, unik sih ya. Dan pinggirnya pun kayak dibuat ketiga dimensian banget. Kalau EX5 di bawah lampunya dibuat polos, di sini ada tulisan Geely gede-gede ya. Dan baru deh logo nama Stare EMI-nya ada di pinggir kanannya. Bumpernya kayak dikasih beberapa finishing beda nih. Di bawah body colornya ada garis cladding hitam doff-nya, dan di bawahnya lagi ada panel hitam gloss yang besar. Dan gak ada aksen knalpot palsu ya. Tapi karena dia hybrid, jadi masih ada knalpotnya dong, ngumpet di kanan bawah gini. Di lampu belakangnya, lampu malamnya LED memanjang dari kiri ke kanannya. Lampu remnya LED yang di pinggir aja. Lampu seinnya LED di atasnya. Ada fog lamp LED di bawah. Dan lampu mundurnya LED di atasnya. Interior mirip EX5. Oke, ini interiornya Stare EMI. Bercanda deh, ini dashboardnya EX5 ya. Ini baru dashboardnya Stare EMI. Mirip banget ya. Yes, meskipun di model asli Cinanya yang namanya Geely Galaxy Xingqian atau Starship 7 itu dashboardnya agak beda sama EX5. Dia kayak gini nih. Di versi internasionalnya dibuat mirip ya sama EX5 yang clean ala Tesla kayak kebanyakan mobil listrik Cina modern lainnya, dan ada layar floating besar di tengahnya. Tapi ini sedikit dibuat lebih modern, ada sentuhan complicated dengan konsol tengah miring yang asimetris lebih tinggi yang sebelah kiri, dan ada knob fisikal gede banget ini. Terus ada storage besar di bawahnya, dan paling unik tetap si speaker dari sound system Fly Me Sound di dashboard yang kayak keluar-keluar gini dengan ripple di sekitarnya ini ya. Nah, kayak EX5, dashboardnya Stare EMI ini juga ada yang hitam dan ada yang putih. Dan menurut kita sih yang putih lebih recommended ya, karena ngasih kesan lebih lega dan lebih mewah juga. Terkesan jauh lebih mewah aja dibanding harga 500 jutanya lah ya. Paling gampang bedain dari EX5 bisa lihat overhead konsolnya sih. Di EX5 kan cuma ada kontrol lampu gini aja. Di Stare EMI ini lebih lengkap ya, ada kontrol lampu plus kontrol fisikal sunroofnya. Nah gitu dong, lebih mantap. Joknya pun bentuknya mirip punya EX5 dan itu hal bagus ya. Jok depannya kelihatan kayak tebal banget gitu ya. Motifnya garis-garis yang ngadep ke tengah dan ada emblem gini di pinggirnya. Bahannya PVC atau kulit sintetis yang lebih lembut dan ini emang empuk ya. Nggak ada lakers tambahan sih di jok penumpang depan kayak di EX5 gitu. Tapi standar pun udah termasuk nyaman lah. Di headrest driver ini juga kalau kelihatan kayak ada dua lubang, itu karena ada dua speaker ya. Tapi di sisi driver aja ya. Di penumpang depan sini nggak ada speakernya. Dan jok penumpangnya bisa direbahin maksimal gini sampai nempel jok belakang. Jadinya kita bisa full selonjoran di belakang kayak gini. Nice ya. Tapi hanya jok penumpang depan aja, karena headrest jok driver nggak bisa dilepas karena ada kabel speakernya tadi ya. Ini jok belakangnya. Yes, sama ya, masih kelihatan tebal-tebal juga kayak di X5. Dan supportnya juga gede banget. Motifnya pun masih dibuat kayak jok depan ya, menghadap ke tengah gitu. Unik sih ya. Dan duduk di belakang sini jadi salah satu kelebihan utama Stare EMI sih dibanding di Jayco J7 ya. Nanti deh kita praktekin. Ada ambient light juga berupa garis panjang di dashboard sini dan di pintu depan sini. Nggak terlalu banyak sih ya, tapi masih oke lah nambah kesan mewah. Dan ini bisa diganti-ganti warnanya dari head unitnya. Yang Geely bilang ada 256 warna ya. Tapi kayaknya nggak sebanyak itu juga sih ya kalau dicobain satu-satu. Tapi termasuk unik lah, si ambient lightnya ini bisa kedap-kedip ganti warna ikutin lagu kayak gini. Atau bisa juga dibuat warnanya di cycle sendiri dari dua warna kayak gini. Atau yang keren, kalau kita turunin temperatur AC dia bakal jadi biru, dan pas naikin temperatur bakal jadi merah. Nice ya. Dan kalau kita naruh HP ke wireless charger bakal nyala hijau kayak gini. Mantap. Ada panoramik sunroof raksasa, beneran gede banget ya, kacanya sampai ke kepala penumpang belakang tuh. Dan gak kayak kebanyakan panoramik roof yang gede, di sini kacanya pun bisa dibuka juga. Nice ya.
Bahan dashboardnya yang paling atasnya sayangnya plastik ya. Tapi yang lebih dekat sama kita ini ada lapis kulit berjahitan. Meski nggak terlalu empuk juga sih. Bawahnya ada panel piano black super panjang. Dan yang paling dekat sama kita ini kulit empuk ya. Dan nyambung sampai bagian kiri konsol tengahnya. Dan konsol tengahnya pakai panel yang kayak kayu doff gitu ya. Yang ada motif garis-garisnya. Mirip di EX5 juga ya. Setirnya bentuknya two spokes yang super unik nih. Karena kayak flat di bagian atas, bawah, dan kiri kanannya. Keren sih ya. Dan ini jahitannya di bagian depan gini. Ini kalau di yang putih dia bakal jauh lebih mewah ya, kayak dual tone gitu. Ini pintu depannya. Yes, sama kayak EX5 juga. Bentuknya simple tapi kelihatan mahal ya. Bahan yang paling atas lapis kulit berjahitan yang gak terlalu empuk emang. Bawahnya piano black yang panjang. Bawahnya lapis kulit sampai ke sandaran tangan yang ada garis ala metalnya. Dan di bagian bawah yang plastik juga masih ada motif garis-garis speaker tuh ya. Jadi gak terlalu polos kelihatannya. Pintu belakangnya juga sama bahannya. Paling bedanya grill speakernya cuma ada satu aja ya di paling bawah. Nah, Stare EMI ini juga masih ada storage unik di balik konsol tengahnya ini ya. Buat penumpang baris kedua, not bad ya. Meski emang sayangnya dia nggak kayak di EX5 yang sampai dapat storage kayak laci di bawah jok baris kedua. Di Stare EMI ini nggak ada ya. Ya mungkin karena harus muat baterai dan fuel tank bersamaannya. Detail lainnya di dalam, sun visornya ada card holder di luar kiri kanan. Dan di dalam juga ada card holder lagi. Ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampu LED-nya juga. Pegangan tangan plafonnya yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja. Di driver nggak ada. Dan di belakang sama-sama yang model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED yang ada tombol fisiknya buat dinyalain ya. Beda sama di EX5 yang tinggal disentuh aja. Sedangkan yang di belakang, satu di kiri dan satu di kanan ya, LED juga. Keempat lampu kabin ini juga bisa dimati nyalain dari head unit ya. Tapi gimana rasa duduknya di kabin Stare EMI ini? Buat masuk ke depan pintunya termasuk berat banget ya. Nice, sudut bukan pintunya juga lebar. Dan yang kita seneng ini pintunya nge-cover sampai bagian paling bawah ya. Jadi kalau bagian luarnya ini kena cipratan kotor, bagian dalamnya sini bakal tetap bersih ya. Jadi kaki kita nggak bakal kepeperan kotor juga. Buat napak ke dalamnya, kas SUV ukuran gini lah. Cukup tinggi tapi masih termasuk gampang banget. Nah, kalau kita set di head unit easy entry exit, nanti pas kita buka pintu, otomatis jok drivernya bakal mundur sedikit ya, supaya akses kita lebih gampang. Dan pas kita mau keluar, joknya juga bakal mundur lagi. Oke, posisi jok drivernya by defaultnya cukup tinggi kayak crossover kebanyakan, tapi masih cukup ergonomis ya. Malah, support pahanya termasuk bagus nih buat mobil Cina. Paha kita nggak gantung-gantung ya. Dan jok ini termasuk empuk banget ya. Sama sih kita ngerasa posisi duduknya sedikit lebih tinggi di sini dibanding di EX5. Entah placebo aja atau emang bener ya. Nah, posisi dashboardnya cukup rendah dan instrumen clusternya nggak ngehalangin. Dan karena di Stare EMI ini kap mesinnya lebih tinggi dibanding EX5 dan lekukan kapnya lebih nonjol, jadi patokan kita ke depan lebih jelas di sini ya. Tapi emang visibilitas ke samping biasa aja ya. Spionnya masih di pilar A soalnya. Meski enaknya ukuran pilar A-nya termasuk tipis banget sih. Pengaturan jok driver elektrik 6 arah ya. Ketinggiannya bisa diatur tapi bagian depannya nggak bisa, alias nggak bisa tilt sayangnya. Yang penumpang depan 4 arah ya, slide dan recline aja. Yang jok driver selain bisa atur posisi joknya dari tombol di jok, bisa juga diatur dari head unitnya ya. Dan khusus jok driver ada 3 memori juga ya, yang buat aksesnya langsung dari head unit. Headrestnya hanya bisa naik turun ya, nggak bisa maju mundur. Posisinya menurut kita emang nggak maju-maju banget dan nggak terlalu empuk. Tapi udah enak lah, kepala kita kalau nyetir sambil sandaran nggak ngedanga sama sekali. Headroomnya masih aman banget, bahkan meski ada sunroofnya. Dan enaknya ngeliat ke atas dapat kesan lebih lega lagi ya. Buat sandaran tangan di tengah ada armrestnya gini yang dilapis kulit jadi empuk ya. Nggak bisa digeser maju mundur, tapi udah cukup panjang lah buat sandaran tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu sandaran tangannya juga dilapis kulit ya, empuk juga. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun sayangnya. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan cukup jauh ya posisinya dari dashboard. Dan enak nih, ruang di bawah setirnya masih lega buat ke paha kita ya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi tanpa pad plastik. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih berat juga, mirip-mirip yang depan lah ya. Bukannya standar aja sih ya, nggak terlalu lebar. Dan meskipun atap belakangnya agak turun, tapi akses masuknya masih gede banget ya. Kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk dulu. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan ya. Dan coba lihat nih, kita yang tingginya 173 cm, paha kita tertopang sempurna ya. Jarak dari dudukan jok ke lantainya termasuk jauh. Jadinya penumpang dewasa bakal nyaman nih duduk perjalanan jauh di sini. Yes, lebih nyaman dibanding di 2 PHEV lainnya ya, Jayco J7 dan Chery Tiggo 8 Jasa. Nice lah. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi rong kakinya udah sangat-sangat lega ya. Sebenarnya sih kalau lihat mobilnya langsung mungkin bakal kaget lihat baris keduanya sini lega banget. Tapi begitu tahu dimensi panjangnya 4,7 meteran, sebenarnya kita berekspektasi lebih lega lagi ya. Meskipun segini juga udah oke banget sih buat di kelasnya. Ruang gerak sepatunya juga aman ya. Headrestnya ketiganya adjustable, jadi bisa bersandar santai kayak gini ya. Nah, kalau di EX5 bisa diatur sedikit sudut recline ya. Di Stare EMI ini fix ya, nggak bisa diganti sudut rebahnya. Tapi ini kelihatannya lebih disamain sama posisi yang lebih rebah di EX5 sih ya. Karena ini udah termasuk santai ya, nggak bakal bikin pegel harusnya buat kalau jalan jauh. Ruang kepalanya masih aman meski nggak terlalu lega. Tapi yang enak ngelihat ke atas langsung atap kaca, jadi tetap dapat banget feel leganya. Mantap! Buat sandaran tangan di pintunya dilapis kulit jadi empuk. Dan di tengah dapat armrest lipat gini ya, yang empuk juga. Nice lah. Oke,
Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang banget ya. Lantainya full rata dan luas, jadi kaki kita nggak usah nekuk-nekuk. Dan kaki kita tetap jadi bisa di tengah sini juga ya. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih cukup empuk ya. Sedangkan yang buat sandarannya lebih maju dan lebih keras. Ada headrestnya, meski kepala kita masih agak ngedang ya, karena lebih pendek tuh headrestnya. Ruang kepalanya pun sedikit lebih mepet dibanding di kiri kanannya, tapi masih aman lah ini. Dan ngeliat ke atas, bener-bener langsung kaca. Jadi kayak yang kita bilang, tetap dapat feel leganya ya. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik. So, emang bukan jok belakang yang fleksibel bisa slide atau recline lebih jauh, tapi udah termasuk sangat-sangat nyaman lah ya buat di kelasnya. 5. Detail fitur. Mengingat interiornya Stare EMI ini mirip sama EX5, so deretan fiturnya juga termasuk mirip ya. Meskipun ada beberapa fitur EX5 yang nggak ada di sini ya. Ya masih wajar lah, mengingat Stare ini kan punya mesin dan punya motor, tapi harganya bisa sama kan kayak EX5. Fitur andalannya, sound systemnya premium dari Flyme Sound. Buat yang belum tahu, Flyme ini brand dari Meizu ya, perusahaan smartphone yang milik Geely juga. Nah, speakernya ada 16. Yes, 16 speaker di mobil 500 juta. Gila ya. Di dashboard sini ada 3 speaker mid-range yang bentuknya unik ini ya, nonjol-nonjol. Dan di pinggirnya dikasih kayak ripple-ripple gitu ya. Di plafon belakang dekat pilar C juga ada 2 speaker mid-range gini. Ada 4 woofer di pintu depan dan pintu belakang bagian bawah. 4 tweeter di pintu depan dan pintu belakang bagian atas. 1 subwoofer di bagasi dan 2 speaker kecil di headrest driver. Nah, bedanya sama EX5, di Stare EMI ini gak ada mode virtual venue-nya ya, yang bisa simulasiin tempat-tempat gitu. Tapi tetap ada mode immersive surround sound ya, buat aktifin mode surround. Suaranya gimana? Buat mobil dengan 16 speaker sih emang gak seistimewa itu sebenarnya. Masalahnya, mobil dengan 16 speaker biasanya harganya di atas 1,5 miliar ya kan? Sedangkan Stare EMI ini harganya cuma sepertiganya. Nah, tapi kita bisa bilang ini mobil 500 juta yang punya kualitas audio terbaik ya. Mid-nya aman dibuat strong dan frekuensi tingginya pun gak pecah. Dan suaranya kedengeran rich banget karena emang keluar dari banyak driver speaker ya. Nice lah. Nah, yang di headrest driver ini ada beberapa mode nih ya. Kalau kita set di share mode, output suaranya bakal keluar dari semua speaker kecuali si speaker headrest driver. Kalau kita set ke driver mode, suara media keluar dari semua speaker kecuali suara navigasi dan telepon bakal hanya keluar dari suara headrest driver aja ya. Nice ya yang ini. Dan satu lagi ada private mode. Di mode ini, semua suara termasuk lagu-lagu itu hanya keluar dari headrest speaker aja. Ini cocok kalau semua penumpang pengen tidur tapi drivernya tetap pengen denger lagu gitu ya. Lanjut, kalau di EX5 jok penumpang depan dapat leg rest dan kedua jok depan dapat jok pijet dan pendingin jok. Di Stare EMI ini lebih sederhana dapatnya. Jok penumpang depannya nggak ada leg restnya ya. Meski tapi emang pengaturannya tetap elektrik. Nah untungnya meski di unit yang kita videoin ini yang dapat pendingin joknya cuma di sisi driver aja, tapi di versi finalnya jok driver dan jok penumpang depannya sama-sama dapat ventilated seat ya. 3 level dan selain bisa di set manual, bisa di set auto ya buat ikutin mode auto AC. Mantap. Tapi sayangnya nggak kayak di EX5, Stare EMI ini juga jok drivernya kehilangan jok pijet ya. Sebenarnya masih oke sih buat mobil harga segini, tapi bakal lebih asik aja kalau ada ya. Lanjut ada panoramic sunroof yang gede banget ini ya. Ini bisa dibuka shade dan kacanya, dan dibanding di EX5 yang gak ada tombol buat bukanya di overhead konsolnya, di Stare EMI ini ada ya. So lebih gampang buat buka tutupnya kalau lagi sambil jalan. Tapi tentunya bisa dibuka tutup dari head unitnya juga ya, yang bisa kita set detail nih, mau buka shade-nya seberapa atau buka tutup kacanya seberapa. Nah, meskipun di unit yang kita video ini ada head-up display-nya, tapi sayangnya unit yang dijual final di sini nggak ada ya. Padahal cukup oke sih head-up display-nya, bisa atur ketinggian, kemiringan, brightness, dan bisa di set ke snow mode juga ya. Meski emang yang bisa ditampilin sekedar kecepatan, ADAS dan navigasi aja ya, nggak ada info media. Di luar itu, fitur lainnya mirip-mirip sama di EX5 lah. Ada knob physical gede ini yang disebut universal knob ya. Jadi ini fungsi standarnya. Kalau kita puter-puter, bisa buat kecil gedein volumenya. Nah, tapi kalau kita klik sekali, fungsinya berubah ya jadi fungsi kedua. Pas kita puter-puter, jadi naik turunin kipas AC-nya. Nah, jadi sebenarnya fungsinya banyak nih. Kalau kita klik dan tahan tombolnya, bisa kita ganti-ganti tuh ya fungsi keduanya. Sementara fungsi pertamanya selalu buat atur volume. Misalnya kita set buat atur wallpaper ya. Jadi begitu kita klik, terus kita puter, bisa langsung pilih wallpaper. Ada juga buat ganti ambient light, buat atur temperatur AC atau atur kecepatan kipas tadi. Oke lah ya, unik dan cukup membantu ngurangin distraksi, misalnya pas kita set kipas AC pas lagi nyetir gitu ya. Meski emang respons nongolnya di head unit pas kita puter knob ini itu kurang responsif sih ya menurut kita. Inputnya di depan ada wireless charger, jadi yang HP-nya C standar tinggal taruh aja ya, dan nanti bakal ke charge. Meski sayangnya nggak ada kipas atau ventilasi buat wireless chargernya ya, tapi wireless charger ini bisa kita mati nyalain dari head unitnya. Di bawah konsol tengahnya ada satu USB port Type C, satu Type A, dan satu power outlet 12 volt.
Dan di baris keduanya, di balik konsol tengah ada satu USB port Type A dan Type C lagi ya. Oh, dan kalau ada adapternya, Starry Yamaha ini juga bisa dipakai buat V2L alias Vehicle to Load. Jadi kita bisa colok peralatan listrik rumah hingga daya 6,6 kW ya. Nice! Spion tengahnya auto dimming alias bakal meredup sendiri kalau kena silau dari belakang. Ini kuncinya, yes mirip di EX5 ya, yang bentuknya kayak logo Geely gini. Dan di baliknya ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Sebenarnya kayak di EX5 juga, dia dapat dua kunci yang mirip ya, dengan dua warna. Tapi kita di sini dikasih satu aja ya. Ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja. Dan bukan gerak bagian dalam handle pintunya ya, tapi klik tombol hitam ini di handle-nya. Dan kuncinya kebuka ya, sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi, tinggal tap lagi tombol hitamnya dan spionnya juga kelipat lagi ya. Sedangkan buat lipat spionnya sendiri, kita klik bersamaan nih dua tombol spion ini. Ada approach unlock dan walkaway lock juga kalau kita aktifin opsi ini di head unit. Jadi kalau kita mendekat mobilnya sambil bawa remote-nya, otomatis kunci mobilnya bakal terbuka sendiri tanpa kita perlu klik apa-apa ya. Dan kalau dijauhin lagi, nanti mobilnya juga bakal kekunci sendiri lagi. Oke lah ya. Buat start mobilnya cukup masuk aja dan injek pedal rem ya. Sedangkan buat matiin mobilnya bisa keluar dan kunci mobilnya. Nanti otomatis si mobilnya bakal langsung mati. Atau kalau mau matiin manual, bisa juga dari head unit sini ya. Kalau kita tahan tombol unlock di remote-nya, nanti bisa buka keempat jendelanya ya. Dan kalau tahan tombol lock-nya, bisa tutup semua jendelanya lagi. Lanjut, AC-nya single zone auto climate control ya. Diaturnya dari head unit yang selalu ada shortcut di bawah buat atur kipas dan temperaturnya. Tapi sebenarnya enak sih ya, ini nggak usah kita klik berkali-kali gitu. Tapi kita tinggal tap aja, terus swipe jari kita ke kiri kanan. Nanti bisa atur temperaturnya dengan jauh lebih cepat. Sama ya, buat atur kipasnya juga bisa. Tinggal tap aja, terus langsung swipe. Oke lah. Dan sebenarnya ada tombol physical juga ya buat mati nyalain AC-nya, nyalain mode auto, atur ventilasi AC, dan nyalain defroster depan. Dan ada universal knob tadi juga ya, yang bisa diset buat atur temperatur atau kipas. AC-nya paling dingin 15,5 derajat Celcius dan paling panas 28,5 derajat. Ada buat tarik angin ke kaki, ke atas, defroster kaca depan, dan defogger kaca belakang. Ada mode fast cool buat langsung bikin ke paling dingin dan fast warming buat bikin ke paling panas. Ada filter N95 dan ada mode Eco buat bikin kerja AC-nya jadi lebih ringan ya. Oh, dan ada settings yang otomatis buka ventilasi setelah mobil dimatiin dan dikunci buat mengurangi kelembapan dan bau, dan ventilasi pintar yang meminimalisasi kaca depan beku di musim dingin. Penumpang belakang juga dapat ventilasi AC kayak gini, tapi tentunya pengaturannya ikut yang depan ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up down dan tombolnya agak unik ya. Kedepanin gini buat buka jendelanya dan tarik ke belakang buat tutup. Tapi tombolnya tetap 2 step kok ya, buat buka full atau tutup full. Nggak kayak mobil-mobil Cina murahan gitu. Setirnya yang sebelah kanan ada tombol buat voice command dan kontrol instrumen cluster ya. Dan yang sebelah kiri buat kontrol adaptive cruise, lane centering, dan tombol shortcut yang bisa diatur dari head unit. Dan tombol ini unik ya, kita bisa pilih tombolnya buat buka kamera 360, buka bagasi, atau ganti source media. Tapi kalau kita set buat bagasi, dia jadi ada 2 fungsi ya. Klik aja buat tutup bagasinya, dan klik lalu tahan buat buka pintu bagasinya. Tuas yang kanan setir buat atur transmisi, dan yang sebelah kiri buat tuas lampu sein, lampu jauh, dan wiper ya. Kalau mau wipe sekali atau pakai washer, bisa pakai tombol yang di ujung sini. Wipernya otomatis ya. Nah, buat mati nyalain lampunya itu dari head unitnya ya. Otomatis lampunya. Dan uniknya, tiap diganti-ganti kita perlu konfirmasi swipe kayak gini ya. Ada buat atur ketinggian sorotan lampu juga dari head unitnya sini. Oke, instrumen clusternya 10,2 inci LCD gini ya. Animasinya keren nih, tiap kali kita ganti gigi. Kalau di D, bakal langsung standby nunjukin keadaan di sekitar dan langsung masuk tampilan ADAS. Kalau masuk R, dia bakal siapin buat ngasih lihat indikator sensor. Dan kalau masuk P, ngasih gambar mobilnya standby gini. Pas ganti mode berkendara juga ada animasi yang ditunjukin di sini ya. Nah, info yang sebelah kiri ada kecepatan, energy meter, dan di bawahnya ada indikator regen, sisa jarak berkendara EV mode, dan sisa jarak berkendara dengan bensin. Info yang sebelah kanan bisa diganti-ganti. Dari media yang termasuk bisa ngasih cover screen dari Apple CarPlay gini ya, info konsumsi energi rata-rata, info konsumsi BBM rata-rata, info trip meter yang bisa kita reset, dan ada TPMS. Temanya bisa diganti jadi terang juga ya. Dan head unitnya, pada dasarnya head unit yang sama kayak di EX5 ya. Layar raksasa 15,4 inci dengan resolusi 2.5K dan prosesor in-house ya, Dragon Eagle One 7 nanometer.
OS-nya pakai yang Geely sebut Fly Me Auto. Yes, sama kayak sound systemnya ya. OS ini pun dikembangin bareng sama Meizu juga ya. Kalau kita swipe kanan kiri gini, bisa langsung ganti-ganti wallpaper. Yang di paling bawah sini ada shortcut ya. Pertama, ada buat depressurize tangki bensin kalau mau buka kapnya. Terus ada buat buka kamera 360 derajatnya. Ada buat atur kipas AC dan temperatur AC. Ada buat masuk settings, buka aplikasinya semua, balik ke home, dan paling kanan ada media yang lagi diputer ya. Di atasnya sedikit ada widgets yang sekaligus nampilin data-data ya. Ada widget buat aktifin V2L, TPMS yang kalau diklik bakal masuk ke info detail mobil, dan paling kanan ada aplikasi-aplikasi yang disarankan. Di kiri atas ada jam, atur semua volume-volumean, dan di kanan atas ada detail mic lagi dipakai aplikasi apa, dan ada buat ganti-ganti profile ya. Kalau kita swipe down dari atas bakal masuk ke quick control nih. Ini bisa ganti mode berkendaraannya, bisa masuk ke rest mode atau camping mode yang nanti bakal kita jelasin, atur brightness, volume, buka tutup bagasi, atur head up display, mati nyalain pendingin jok, atur sunroof, dan ada buat matiin mobilnya. Tapi bisa kita edit-edit juga ya, misalnya mau ditambahin beberapa kontrol cepat lainnya kayak gini. Oke, lanjut ya. Starry EMI ini ada Apple CarPlay dan Android Auto Wireless. Tapi emang Android Autonya nanti menyusul di software update ya. Jadi ini kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan bisa munculin interface familiar gini di layarnya, dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Aplikasi di head unitnya, pertama ada menu energi. Ini ngasih lihat setiap detail kelistrikan mobilnya, dari sisa jarak berkendara dari baterai dan dari bensinnya, ada persen baterainya dan persen bensinnya juga. Mileage statistik ini kita bisa lihat info cukup lengkap nih dari data-data di bagian current trip ini yang bakal ke-reset otomatis setelah isi bensin atau tiap mobil dimatiin. Di bawahnya ada trip meter yang lengkap tuh ya, ada konsumsi BBM-nya dan konsumsi energinya. Dan yang di bagian ini bisa kita reset secara manual ya, sesuatu yang cukup jarang nih di mobil Cina, karena biasanya kan riset sendiri atau dihitungnya tiap 50 km gitu kan. Nah, di sebelah kanannya baru ada grafik konsumsi energi dan BBM 50 km terakhir atau 100 km terakhir. Jadi kalau kalian gila analisa data, bisa buka bagian ini ya. Ada submenu hold and charge. Ini menu yang dipakai buat kalau mau charge baterai mobilnya pakai mesin bensin mobilnya ya. Ini tadi udah kita jelasin lengkap di nomor 2 kalau mau lihat lebih lengkap. Submenu schedule charging buat ngejadwalin ngecharge mobil di rumah. Battery temperature maintenance ini dipakai buat ngeset temperatur baterai mobilnya di angka yang optimal sebelum kita jalan ya. Yang bisa kita set tuh ya, mobilnya mau dipakai jalan jam berapa dan hari apa aja. Dan fitur ini bakal aktif dulu sebelumnya. Ini biasanya sih lebih kepake di negara yang ada musim dinginnya ya, buat angetin baterainya dulu. Sedangkan ada juga cabin comfort. Ini buat nyalain AC dan pendingin jok dulu sebelum kita berangkat jalan ya. Jadi kita set juga jadwalnya tuh. Misalnya setiap hari kita berangkat kerja jam 6, ya kita set aja jam 5.55 gitu ya. Biar pas kita berangkat mobilnya udah adem duluan ya. Bawahnya lagi ada buat ngebatasin pakai AC charger maksimal mau berapa ampere. Bawahnya lagi ada buat aktifin V2L dan aktifin V2V ya, alias vehicle to vehicle. Yes, Starry EMI ini bisa dipakai buat ngecharge mobil listrik lainnya kalau ada adapternya. Discharge range protection ini dipakai buat stop pakai baterainya kalau range kombinasinya udah nyampe jarak tertentu ya. Bisa kita set tuh ya, mau kalau udah sisa berapa kilometer lagi. Dan low battery startup ini kalau diaktifin bakal selalu nyalain mesin mobilnya seandainya baterainya udah tinggal sedikit banget pas kita nyalain mobilnya ya. Lanjut, ada menu teleponi, menu Bluetooth Music. Di sini juga bisa kita ganti-ganti ke source media lainnya. Ada menu USB Music buat setel lagu dari USB. Ada rest mode. Nah, ini bisa kita pakai kalau mau istirahat di mobil nih. Jadi kita bisa pilih dulu skenario visual buat temenin kita istirahat ya, yang ada suaranya juga yang beda-beda. Nah, bisa kita set juga nih selama istirahat mau langsung ditutupin sunroof sama sunshade-nya atau enggak. Dan kita set deh mau istirahat berapa lama. Kalau udah tinggal klik aja take a break. Dan mobilnya bakal langsung masuk ke rest mode. Nanti jok depan dua-duanya otomatis direbahin ya. Jadi kita bisa relax istirahat di mobil sampai waktu yang udah kita tentuin. Kalau udah lewat waktunya nanti bakal dibunyiin alarmnya. Layarnya juga bisa dimatiin kalau mau. Oke lah ya. Ada juga camping mode, ini bakal terus-terusan nyalain kelistrikan mobilnya, jadi bisa kita pakai terus buat fungsi V2L ya. Misalnya mau buat nyalain perlampuan dan kompor listrik pas lagi camping gitu. Dan camping mode ini bisa dinyalain terus sampai baterainya nyentuh angka 20%. Lanjut, menu themes ini buat ganti-ganti tema. Di tiap tema ada beberapa pilihan wallpaper yang bisa kita ganti-ganti dengan swipe-swipe tadi ya. Menu security manager, submenu privacy and permission ini buat atur dan cek informasi apa-apa aja yang dipakai di mobil kita, kayak lokasi, suara, dan lain-lain gitu. Dan submenu app management ini buat lihat pemakaian aplikasi masing-masing ya. Menu photos ini buat lihat-lihat foto dan video dari file manager. Menu apps buat mendownload aplikasi-aplikasi tambahan kalau lagi terkoneksi internet ya. Menu AVM ini buat buka kamera 360 derajatnya. Ada menu Spotify juga buat dengerin lagu streaming. Maps buat lihat maps bawaan. Dan sisanya ada radio dan Apple CarPlay. Nah, settingsnya banyak pakai banget nih ya. Pertama, submenu shortcut. Ini bisa buka tutup bagasi, atur sunroof dan sunshade, mati nyalain fog lamp belakang,
atur head-up display, dan masuk menu comfort seat buat atur posisi jok driver, memory seat driver, dan pendingin jok ya. Dan bisa atur setting suara juga dari sini. Sub menu vehicle control, sama nih bisa atur sunroof dan sunshade juga dari sini. Buka tutup bagasi juga bisa, atur head-up display lagi juga bisa. Nah, ada buat atur tombol yang bintang di setir sebelah kiri sini buat apa tadi ya. Comfort seat yang sama lagi kayak tadi buat atur jok driver. Ada buat mati nyalain spion lipat otomatisnya, mati nyalain easy entry exit yang otomatis mundurin joknya pas kita mau masuk dan keluar mobil, dan majuin joknya lagi pas pintunya ditutup. Vehicle search mode ini buat atur kalau tombol di remote kuncinya kita klik locknya 2 kali, itu responsnya bakal kayak gimana ya. Bisa mati nyalain welcome unlock dan walk away lock tadi. Mati nyalain buat otomatis tutup semua jendela pas mobilnya dikunci. Terus ada mati nyalain auto unlock, set kalau kita buka kunci yang kebuka pintu driver doang atau semua pintu. Terus ada buat set buka pintu bagasi maksimal seberapa tinggi. Mati nyalain wireless charger. Dan si parking comfort ini buat set nyalain AC mobilnya pas parkir selama baterainya di atas 20% ya. Lanjut, sub menu driving. Ada buat ganti mode berkendara. Di bawahnya ada buat set regenerative braking yang ada 4 mode. Steering assist buat set ringan beratnya setir. Kalau di set nyala dia bakal ikutin mode berkendaranya ya. Kalau dimatiin kita bisa pilih sendiri, ada 3 mode. Brake pedal ini buat set respons kalau injak pedal remnya. Comfort park ini buat ngurangin efek nose dive dan rem terlalu menggigit ya pas kita injak rem di keadaan normal alias yang non-emergency. Hold and charge tadi udah kita jelasin. Ada juga buat aktifin hill descent control, mati nyalain stability control, auto hold buat nahan rem pas kita berhenti di lampu merah supaya nggak perlu injak pedal remnya terus-terusan, dan buat matiin rem parkir elektriknya juga dari sini ya. Sub menu lights ada buat mati nyalain lampu mobilnya. Kayak yang tadi kita bilang ini perlu kita swipe buat konfirmasi ya pas udah kita ubah-ubah. Ada buat atur sudut ketinggian sorotan lampu juga. Buat mati dan nyalain seluruh lampu kabin mobil juga bisa dari sini. Begitu juga buat lampu kabin otomatis nyala pas buka pintu. Karena di overhead console sini nggak ada cetekan ya, jadi aturnya dari head unitnya sini ya. Ada buat atur welcome lights, ini bakal nyalain lampu mobilnya pas kita deketin mobilnya waktu bawa kunci mobilnya. Dan ada buat atur follow me home, nyalanya berapa lama. Ini bakal tetap nyalain lampunya setelah kita keluar mobil dan kunci mobilnya buat durasi yang udah kita tentuin ya. Dan ada buat atur detail ambient light-nya. Sub menu driver assist ini buat atur setiap fitur ADAS-nya. Nanti bakal kita detailin di nomor safety selanjutnya ya. Sub menu voice ini buat atur voice command atau perintah suara. Ada buat atur bisa diaktifin pakai perintah hi Geely atau enggak. Set bisa diaktifin dari driver doang atau dari penumpang depan juga bisa. Set suara mobilnya perempuan atau laki-laki. Bisa set juga durasi voice command tetap dengerin setelah perintah pertama. Dan ada juga scene wake free yang bisa ngomong perintahnya langsung tanpa perlu ngomong hi Geely dulu. Nih beberapa contoh voice command-nya ya. Hi Geely. Hello. Open driver side window. Okay. Open passenger side window. Okay. Close all windows. Okay. Open sunshade. Okay. Open sunroof. Okay. Close sunroof. Okay. Open trunk. Okay. Close trunk. Okay. Turn on AC. Okay. Set the fan speed to level 6. Okay. Set the AC to 20 degrees Celsius. Okay. Turn on ventilated seat. Okay. Lanjut ke settings lagi ya, belum selesai. Sub menu display ada buat atur wallpaper, ganti tema terang atau gelap atau otomatis, atur brightness layar head unit dan layar instrumen cluster, set satuan unit dan set jam. Sub menu sound settings buat atur persuaraannya. Sound effect buat atur semua yang berhubungan sama speaker premium yang tadi kita jelasin di awal. Ada buat atur suara yang otomatis makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya juga. Ada yang buat atur suara mengecil kalau buka pintu. Ada buat suara pas ganti mode berkendara, feedback pencet-pencet head unit gimana suaranya, sampai ada buat ganti AVAS nih alias suara peringatan buat pejalan kaki pas kita lagi jalan pelan. Yang classical bunyinya gini. Yang galactic note kayak gini. Dan yang space walk kayak gini. Sub menu connect ini buat mati nyalain wifi dan lihat device yang udah terhubung. Dan sub menu My Vehicle, ini ada buat lihat TPMS detailnya, odometer, sisa jarak berkendara, bisa update software dari sini juga langsung, bisa ganti nama mobil. Nah di service dan maintenance ini bisa lihat detail nih, service mobil selanjutnya kapan, oli udah kepake berapa lama, dan health olinya udah berapa persen. Wiper maintenance mode ini buat naikin wipernya ke atas supaya bisa kita angkat buat ganti atau bersihin. Nah yang trailer mode ini tadinya kita kira buat parkir paralel gitu ya. Tapi pas kita coba aktifin, bener sih dia bakal lepas rem parkir dan ditahan gak masuk ke gigi P. Tapi pas kita keluar mobilnya,
ternyata ini nggak bisa dikunci ya. So beneran buat towing aja ini ya fungsinya, bukan buat kalau mau parkir paralel. Bisa lihat nomor VIN juga di sini, dan kalau mau factory reset juga ada ya. Nah, sebenarnya Starry EMI ini juga ada fitur Internet Connected-nya atau IOV. Jadi kita bisa pantau dan kontrol beberapa fungsi mobilnya dari HP kita. Tapi emang pas kita dapat unit tesnya ini belum dapat akses ke fitur ini ya, jadinya nggak bisa kita praktekin. Tapi gimana? Menurut kalian cukup nggak fiturnya Starry EMI ini buat sebuah PHEV 500 juta? 6. Detail safety. Di luar fiturnya, sebenarnya hal yang lebih sering digembar-gemborin sama Geely itu soal safety-nya ya. Yes, salah satu alasannya mungkin karena Volvo yang selalu prioritasin safety kan sekarang ada di bawah Geely Group ya. Tapi kalau nggak lihat itu pun, lihat faktor lain kayak misalnya tes Euro NCAP Starry EMI ini dapat bintang 5 juga harusnya sedikit lebih membuktikan sih ya. Meski unit yang dites di Eropa ini agak beda ya sama yang di sini. Dia dapat center airbag atau far side airbag. Yang di Indonesia airbagnya 6 ya, 2 depan, 2 airbag samping ada di samping kedua jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. ABS, EBD dan brake assist komplit ya. Ada traction control yang disebut Geely Traction Control System dan ada stability control juga. Nah, stability control bisa dimatiin dari head unitnya. Ada hill start assist control yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot dulu. Ada hill descent control juga yang bisa atur remnya secara otomatis supaya mobilnya bisa jalan sangat perlahan di turunan curam. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System buat kasih lihat tekanan masing-masing bannya. Bisa lihat di widgetnya head unit sini atau bisa di settings ini ya yang dilihatin lebih gede atau di instrumen clusternya juga ada ya. Sensor parkir di belakang ada 3 titik yang terintegrasi dan di depan ada 2 titik lagi. Dan ini ada indikatornya di head unit ya, yang cukup detail di sisi kanan. Dan yang di kirinya juga ada. Dan bisa kita matiin juga suaranya pencet yang di kanan indikator sini pas lagi mundur. Kameranya ada 4, 1 di belakang, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 lagi di depannya. Bisa ngasilin gambar 360 derajat gini. Dan ini garisnya bisa belok-belok ya kalau kita puter setirnya. Nah, ini ada juga transparent mode atau mode 540 derajat ya. Jadi kalau kita udah jalan sedikit, kamera 360-nya bisa mengingat gambar sekitarnya dan memproyeksikan ke bawah mobilnya. Jadi seakan-akan kita bisa ngelihat bagian bawah mobil alias mobilnya kayak transparan gitu. Nice ya? Oke, angle-nya. Kita bisa lihat depannya mobil, belakang mobil, bisa juga lihat kiri kanan ban belakang mobil dan lihat kiri kanan ban depan mobil. Dan kalau masuk mode 3D, mobilnya bisa kita puter-puter gini ya. Nice ini, termasuk oke banget kualitas kamera surround view-nya buat harga segini. Dan di mode 3D juga mobilnya semi transparan tuh ya, jadi bawahnya bisa kelihatan juga. Oke lah. Dan ada opsi juga yang kalau diaktifin, pas kita nyalain lampu sen di kecepatan rendah, bakal munculin kamera 360-nya di window yang lebih kecil gini ya. Dan ada dudukan ISOFIX di baris kedua buat pasang jok bayi dengan lebih gampang. Plus ada indikator seatbelt komplit di instrumen clusternya. Lanjut, Starry EMI juga ada fitur safety aktif ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang manfaatin satu kamera ini di balik spion buat baca garis pembatas lajur dan target di depan, dan 2 radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang buat fitur kayak blind spot dan rear cross gitu ya. Pertama, Collision Mitigation Support Front yang terdiri dari Front Collision Warning, Dynamic Braking Support, dan Automatic Emergency Braking. Front Collision Warning ini bisa ngasih peringatan kalau mobilnya ada kemungkinan nabrak mobil atau motor, sepeda, dan pejalan kaki di depan. Ini bisa kita set sensitivitasnya dari head unit ya. Automatic Emergency Braking fungsinya bisa ngeremin otomatis kalau peringatan tadi udah muncul dan gak kita rem juga. Dan kalau pas peringatannya muncul dan kita injek rem tapi daya injeknya kurang kuat, nanti bakal aktif Dynamic Braking Support yang nambahin daya remnya supaya bisa hentiin mobilnya lebih maksimal. Plus ada Safe Distance Warning yang bisa ngasih peringatan kalau kita berkendara terlalu dekat dengan mobil di depan kita ya, pas lagi di kecepatan medium ke tinggi. Lanjut, ada Lane Keep Assist yang terdiri dari Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, dan Emergency Lane Keeping Assist. Kalau diaktifin, nanti mobilnya bakal bisa baca garis pembatas lajur kiri kanan, dan kalau udah terdeteksi plus mobilnya jalan di atas 65 km per jam, itu bakal aktif ya fungsinya. Yang Lane Departure Warning fungsinya buat ngasih peringatan kalau mobilnya terdeteksi bergerak keluar lajur pas kena garis kiri atau kanannya tanpa kita nyalain lampu sein dulu. Peringatannya bisa bunyi doang atau sekaligus getaran di setir ya, tergantung di settingsnya. Lane Departure Prevention fungsinya bakal balikin setirnya supaya mobilnya nggak jadi keluar lajur kalau peringatan tadi udah aktif. Dan Emergency Lane Keeping Assist bakal kasih peringatan dan balikin setir kalau terdeteksi kita mau keluar dari lajur bergaris solid secara cepat, atau kalau mau pindah lajur pas di sisi yang kita mau pindah ada mobil yang berpotensi ketabrak.
Lanjut, ada adaptive cruise control yang bisa jaga kecepatan konstan tanpa kita perlu injak pedal gas terus-terusan sambil jaga jarak sama mobil di depan. Jadi kita bisa memelan sendiri kalau mobil depan memelan tanpa perlu kita injak pedal rem, dan bisa mengencang sendiri sampai kecepatan yang udah kita set kalau mobil di depan mengencang lagi, atau kalau kita pindah ke lajur yang depannya nggak ada mobil yang menghalangi. Cara pakainya, sambil jalan kita klik tombol bergambar mobil di setir sebelah kiri sini. Terus kita pakai tombol atas bawahnya buat naik atau turunin kecepatan yang mau kita set, dan pakai tombol yang kiri kanan buat set jarak sama mobil di depan kita mau jauh atau mau dekat. Kayak ini misalnya, kita set kecepatannya ke 105 km per jam. Begitu ada mobil di depan, otomatis kecepatan mobil kita juga turun tanpa kita perlu injak pedal rem itu ya. Dan pas kita pindah lajur ke sisi yang depan yang ada mobil kayak gini, kecepatannya bakal naik lagi otomatis. Tentunya ini bisa sampai stop and go ya. Jadi kalau mobil depan berhenti, kita juga bakal ikut berhenti. Dan kalau nggak lama kemudian mobil depan jalan lagi, kita juga jalan lagi tanpa perlu injak pedal gas. Tapi kalau mobil depan berhentinya lebih dari 5 detik dan baru jalan lagi setelah itu, nanti kita dikasih peringatan ya kalau mobil depan kita udah jalan dan kita perlu injek pedal gasnya lagi buat lanjutin adaptive cruise-nya ya. Lanjut, ada Intelligent Cruise Control juga. Jadi kalau di settingsnya kita ganti dari Adaptive Cruise Control ke Intelligent Cruise Control, nanti selain bisa set kecepatan dan jaga jarak sama mobil depan tanpa perlu injak pedal gas dan pedal rem, mobilnya juga bisa terjaga supaya selalu ada di dalam lajur. Jadi kalau terdeteksi lajur yang ada garis kiri kanannya, setirnya bakal selalu dibelokin otomatis ngikutin garis lajurnya. Jadi kita bisa lepas tangan sementara nih ya, selain lepas pedal gas dan pedal remnya tadi. Nah ini beda nih sama Lane Keep Assist yang cuma balikin mobil ke lajur kalau kita terdeteksi mau keluar garis. Steering assist di Intelligent Cruise Control ini bakal jaga kita supaya selalu ada di dalam lajur ya. Tentunya setirnya cuma bisa muter sampai sudut tertentu kalau belokannya nggak terlalu tajam. Tapi di Stare EMI ini mirip di EX5 sih ya, setirnya bisa belok sampai termasuk cukup tajam. One of the best di harga segini sih ya selain Ion V. Meski emang ngejaga di dalam lajurnya nggak se-smooth lane followingnya Hyundai gitu misalnya ya. Cara pakainya, pastiin yang di head unit tadi udah diganti dulu ke Intelligent Cruise Control. Dan tinggal klik tombol setirnya lagi aja, kayak Adaptive Cruise Control tadi ya. Dan kalau steering assist-nya udah aktif, bakal muncul gambar setir hijau ini di samping angka kecepatan cruise controlnya. Jadi kita bisa lepas tangan sementara nih kalau indikatornya udah nyala ya. Nah, sekitar 10 detik setelah kita lepas tangan, bakal muncul indikator buat suruh pegang dan gerakin setirnya sedikit ya. Tapi kalau nggak kita pegang juga setirnya, 15 detik setelahnya kemudian, peringatannya bakal jadi merah. Dan instrumen clusternya juga kedap-kedip merah tuh ya. Plus jadi ada bunyi peringatannya yang buat suruh kita pegang setirnya. Kalau masih nggak kita pegang juga, sekitar 15 detik setelahnya kemudian peringatannya berubah jadi please take over immediately. Hazardnya bakal nyala dan mobilnya otomatis sangat perlahan memelankan laju sampai berhenti ya, sembari menonaktifkan fitur Intelligent Cruise Control-nya. Nice nih ya, cukup jarang fitur Intelligent Cruise Control yang sampai bisa berhentiin mobil. Ini kan karena dianggapnya terjadi sesuatu sama kita tuh, makanya kita nggak bisa sentuh-sentuh setirnya gitu kan. Makanya dibanding bahayain mobil lain, lebih baik mobilnya diberhentiin sama sistemnya. Nice ya. Lanjut, ada Traffic Sign Information yang bisa mancarin tanda batas kecepatan ke instrumen cluster dan ngasih peringatan bunyi kalau kita lewatin speed limitnya. Nah yang ini sih cukup mengganggu ya fiturnya, karena kalau kita matiin di head unit, dia otomatis nyala lagi kalau kita udah matiin mobil dan masuk ke dalam lagi. Dan mengingat tanda speed limit di Indonesia masih sering ketutupan pohon, jadi sering salah input juga ya angkanya. Lanjut, yang manfaatin radar di belakang, ada Blind Spot Detection yang bisa nyalain indikator ini di spion sebelah kanan kalau terdeteksi ada objek di sudut buta 3/4 belakang kanan, atau di spion kiri kalau terdeteksi objeknya di 3/4 belakang kiri. Dan ada Lane Change Assist juga, jadi kalau peringatan tadi udah nyala tapi kita masih tetap nyalain lampu sein ke arah yang ada objek itu, lampu peringatannya bakal berkedip dan ada peringatan suara. Ada juga Rear Cross Traffic Alert, fungsinya bakal kasih peringatan kalau kita lagi mundur dan ada objek mendatang dari belakang kanan atau belakang kiri kita. Dan peringatannya berupa lampu blind spot di spion yang sisi objek mendatangnya berkedip, plus ada indikator tanda panah di head unit dari sisi yang ada objek mendatang. Di brosurnya sih ada Rear Cross Traffic Braking juga, yang seharusnya bisa ngeremin otomatis kalau peringatan Rear Cross Traffic Alertnya udah nyala dan kita tetap mundur. Tapi pas kita tes nggak ada sistem rem otomatisnya ya, dan di buku manual pun nggak ada ya. Ada Door Open Warning, fungsinya kalau kita udah berhenti dan kita mau buka pintu, tapi tiba-tiba ada objek mendekat dari sisi yang kita mau buka pintu, pertama indikator di spionnya bakal nyala dulu dan muncul peringatan di instrumen clusternya. Nah, kalau kita masih buka juga pintunya, indikator di spionnya bakal berkedip, peringatannya bakal bunyi dan bakal jadi tanda panah gini. Dan kalau di malam hari bakal kelihatan ambient light di pintu berkedap-kedip jadi merah ini ya. Dan terakhir ada Rear Collision Warning yang fungsinya bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi ada motor atau mobil yang melaju kencang di belakang kita dan berpotensi nabrak kita. Gimana? Termasuk lengkap lah ya ini, apalagi buat PHEV 500 juta gini.
7. Bagasi dan storage. Bagasinya Starry EMI elektrik ya. Bukanya bisa tahan tombol yang di remote gini. Nah ini kalau kita buka bagasi pakai remote, pas mobilnya lagi kekunci, itu semua pintu lainnya bakal tetap terkunci ya. Tutupnya lagi juga bisa pakai remote. Nah kalau dari dalam bukanya ada beberapa metode ya. Bisa dari head unit sini, yang dari quick control kita swipe down. Dan di beberapa menu settings lain juga ada ya buat buka tutup bagasinya. Bisa juga pakai perintah suara kayak gini. Open trunk, Okay. close trunk. Okay. Atau bisa juga kita set ke tombol shortcut bintang di setir sebelah kiri nih. Nah kalau di set ke tombol ini, kalau kita klik sekali dan kita tahan, dia bakal buka pintu bagasinya. Dan kalau kita klik lagi, dia bakal tutup pintunya ya. Dan terakhir bisa pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bagasi sini dan dia bakal kebuka. Dan ini semua pintu lainnya masih kekunci ya. Tapi sayang aja nggak ada metode hands free sih ya buat buka bagasinya, sama kayak di EX5 juga. Nah, ini bagasinya Starry EMI. Meskipun sekilas kelihatan sama, tapi sebenarnya ini beda ya sama bagasinya EX5. Karena bokongnya Starry EMI ini lebih panjang, otomatis kapasitas bagasinya juga lebih besar dibanding di EX5. Kalau di EX5 volumenya 461 liter, di Starry EMI 528 liter. Meskipun emang kelihatan ya, bibir ini jadi jauh lebih miring juga dibanding di EX5. Jadi meskipun bagasi lebih panjang, tapi barang yang kita taruh di ujung bagasi sini, itu nggak bisa terlalu tinggi dibanding yang dekat sama joknya ya. Nah, detailnya, bibirnya termasuk lebar nih ya, buat masukin barang besar kayak koper raksasa kita aman banget ya. Jarak bibirnya dari tanah termasuk sangat tinggi ya, khasnya SUV gini. Jadi kalau mau angkat barang berat kayak galon gitu bakal susah jelas. Dan karena lantainya rata sama bibirnya, jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik gini aja ya. Oke, ini kan kalau lantainya rata, jarak dari lantai ke atapnya jadi nggak terlalu tinggi nih ya. Nah ini lantainya bisa kita turunin nih, ada satu level lagi di bawahnya. Kalau diturunin gini, otomatis jarak lantai ke atapnya jadi lebih tinggi dan bisa masukin barang lebih tinggi juga. Tapi emang jadi ada jedanya nih di bibir gini, tapi not bad lah ya buat nambahin kapasitas. Nah salah satu beda di EX5 sama Starry EMI ini, di Starry ada parcel shelf-nya ya. Di EX5 kan slotnya aja nggak ada tuh buat masukin. Jadi kita bisa tutupin barang-barang kita yang ada di bagasi gini. Dan jadinya barang kita nggak bisa diintip dari luar ya. Oke lah. Tapi karena model covernya yang fleksibel gini, jadi kita nggak bisa naruh barang apa-apa ya di atasnya. Nah kalau kita nggak mau pakai cover ini, bisa kita lepas. Dan kalau lantainya lagi kita taruh di level yang atas, si cover ini bisa ditaruh di bawah lantainya. Nice ini. Gak ada dudukan khususnya sih, tapi oke lah. Detail lainnya, di kiri sini ada satu gantungan belanjaan, maksimal 3 kg ya. Di bawah sini ada lampu LED. Nah di bawahnya sini ada tutup yang ada gambar toolkit kayak gini nih. Tapi di dalamnya sih aki ya. Yes, karena mobil hybrid biasanya di bawah kap mesinnya penuh tuh. Makanya akinya ditempatin di belakang sini ya. Di kanan sini ada gantungan belanjaan 3 kg juga. Di bawahnya ada cover buat cabut chargernya kalau emergency. Dan di bawahnya lagi ada subwoofer ya. Oke, di bawah lantainya sini ada tempat penyimpanan ya. Nih kalau kita turunin dulu lantainya, tuh masih ada ruang buat storage ya. Tapi emang jauh lebih kecil nih ya dibanding storage yang di EX5 yang dalam banget gitu. Jadi ya paling buat nyimpen alat kayak kompresor dan cairan tambal ban, P3K dan segitiga emergency ini ya. Oh dan di sini juga nggak ada ban serep ya. Tes koper cabin size kita gini aman banget ya, mau ditaruh gimana aja. Berdiri vertikal aman, ditidurin ke arah luar aman, dan kalau ditidurin horizontal gini masih bisa dipakein parcel shelf di atasnya. Kalau vertikal gini nggak bisa pakai parcel shelf ya. Nah koper raksasa kita gini nggak cukup ya kalau diberdiriin vertikal pas lantainya lagi di level yang atas. Kalau ditidurin di area keluar gini masih cukup nih, not bad ya. Sedangkan kalau diberdiriin horizontal udah nggak cukup. Nah kalau lantainya diturunin baru bisa nih kopernya diberdiriin vertikal, not bad ya. Tapi emang kalau di area keluar gini agak nggak muat sih ya. Mesti agak dimiringin gini kopernya. Dan ini kalau dimasukin dua-duanya masih banyak banget ya sisa ruangnya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Pakai tuas di ujung sini ya bukanya. Nah kalau kita lipat yang kiri dulu, kita jadi bisa masukin barang yang lebih panjang sampai tetap duduk berdua di belakang. Ini kalau lantainya pas diturunin, dan ini kalau lantainya pas dinaikin. Nah kalau kita lipat jok yang satu lagi, nah bagasi jadi jauh lebih luas ya. Kalau lantainya pas lagi diturunin gini, emang dia ada jeda sedikit nih dari bagasi ke atas joknya. Jadi barang kita kalau mau digeser harus diangkat sedikit dulu ya. Kalau lantainya dinaikin, nah dia jadi jauh lebih rata tuh ya. Paling joknya lebih naik aja sudutnya. Tapi kalau mau geser barang, tinggal dorong aja langsung ya. Buat tutup pintu bagasinya tinggal klik tombol ini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
kenyamanan dan handling. Oke, senyaman apa Starray EMI ini? Dari suspensi dulu. Suspensi depannya McPherson Strut dan suspensi belakangnya Multilink. Yes, artinya independen depan belakangnya. Setting suspensinya cenderung empuk ya. Jelas lebih empuk dibanding Jayco J7 dan Tiggo 8C chassis ini. So, buat lewatin jalan gak rata atau lubang-lubang gitu, kalau dipakai sehari-hari ini bakal lebih nyaman lagi ya dibanding dua PHEV tadi. Dan buat nyerap imperfection kontur jalanan juga termasuk sangat baik ya. Dan untungnya karakter nyamannya nggak se-lazy atau nggak semalas di Geely EX5. Kalau di EX5 kan pantulan suspensinya kerasa lambat banget dan reboundnya seringkali nggak selesai setelah sekali aja. Di Starray EMI ini kerasa udah lebih di fine tune ya dibanding di EX5 yang emang keluar duluan ya dia. So, lewatin polisi tidur gitu mirip sih empuknya. Tapi kalau jalan kenceng nggak semantul-mantul di EX5. Tapi jangan salah, sayangnya ini tetap cukup mantul-mantul ya. Apalagi kalau kita isi penumpang di belakang gitu. So, emang kurang cocok kalau kita lagi isi bobot full dan kita pakai buat kenceng-kencengan di tol yang bergelombang. Oh, kita juga sempat coba Starray EMI yang pakai velg bawaan 19 inci. Dan mengejutkannya, bantingannya cenderung gak beda sama yang pakai velg 18 inci ini ya. Gak kedebak-kedebuk dan gak kasar. Tapi emang gak sampai yang bikin speed bump jadi full gak kerasa juga ya. So, kabar baik nih buat yang mau upgrade ke velg 19 inci juga. Overall cukup refine sih ya suspensinya. Dan emang masuk ke spektrum nyaman di kelas dan harga segini. Meski kalau diimprove lagi buat dikurangi rasa memantulnya pas diisi beban lebih banyak dan lewatin kontur bergelombang, bakal lebih enak lagi ya. Lainnya, suara yang masuk ke dalam kabin, suara motor dan mobil dari luar sangat-sangat teredam baik ya. Dibanding hampir setiap mobil Jepang harga segini sih jelas ini lebih kedap. Meski dibanding kebanyakan mobil Cina harga serupa pun ini one of the best lah ya. Apalagi kalau udah sambil dengerin lagu dari speaker bejibunnya itu ya. Road noise alias suara dari ban menurut kita standar aja. Oke, tapi masih bisa lebih baik. Nah, suara mesin. Mengingat ini mobil hybrid yang mesinnya jarang banget nyala. Jadi pas lagi idle atau jalan low speed dan medium speed bener-bener sangat tenang ya ala-ala mobil listrik. Sesuatu yang underrated nih. Mengingat mobil PHEV gini, kita bisa nyalain AC dengan super tenang tanpa mesinnya nyala kalau kita lagi di parkiran buat waktu yang lama, ya kan? Tapi kalau pas lagi mesinnya nyala, nah ini perlu diacungin jempol ya. Dibanding hybridnya Jepang kayak Yaris Cross, Corolla Cross, HR-V hybrid atau hybridnya Korea kayak Tucson gitu, suara mesinnya di Starray EMI ini jauh lebih nggak kedengeran ya. Bahkan kalau lagi jalan perlu dicari banget ya buat tahu mesinnya lagi nyala atau enggak. Sedangkan kalau nyala pas idle masih cukup terdengar meski getaran dan suaranya tetap lebih tenang dibanding hybrid-hybrid Jepang yang seharga. Tapi dibanding mesinnya Jayco J7 SHS 1 Tiggo 8C, emang di Starray EMI ini suaranya sedikit lebih terdengar ya. Gimana dengan handlingnya? Kayak EX5 juga, setirnya Starray EMI ini menurut kita terasa terlalu ringan ya. Meski perlu dicatat, ringannya nggak sampai yang kerasa kopong kayak setir wuling-wuling yang lama gitu ya. Lebih ke effortless aja lah, yang bakal memudahkan buat dibawa sehari-hari. Tapi di sisi lain emang bakal mengurangi feel engaging atau fun to drive pas kita mau berkendara lebih kencang. Yes, di head unit bobot setirnya bisa kita ubah-ubah yang ada beberapa mode ini atau bisa dibikin ikutin mode berkendara juga. Meski emang feel-nya cenderung mirip-mirip sih ya. Nah, tapi kalau dibanding sama kompetitor langsungnya, Jayco J7, setirnya Starray EMI ini menurut kita lebih predictable dan sedikit ngasih feel kontrol yang lebih confident ya. Meski emang karena J7 dimensinya sedikit lebih compact, jadinya perilaku bodinya pas menikung masih lebih nurut. Tapi body rollnya yang cukup besar ini masih bisa dimaklumin lah ya, karena bodinya pun emang termasuk gede di kelasnya dan suspensinya yang empuk tadi. Overall, emang Starray EMI ini cenderung ke nyaman ya. Lebih nyaman dibanding hampir kebanyakan mobil di harga segitu dan jadi kayak ningkatin standar kenyamanan mobil 500 juta. Meski emang bakal lebih oke lagi kalau feel memantul-mantulnya di jalan bergelombang bisa lebih berkurang lagi. 9. Detail-detail lain. Kalau Geely EX5 pas awal-awal masuk Indonesia masih ada yang diimpor tuh atau CBU dari Cina dan baru yang sekarang dirakit lokal, semua Starray EMI dari awal dijual di sini nanti bakal dirakit lokal ya atau CKD di fasilitas perakitan handal di Purwakarta. Nice ya. Kalau buat charge baterainya tadi di sebelah kanan, buat isi bensinnya di sebelah kiri ya. Dan kayak kebanyakan PHEV lainnya juga, sebelum kita bisa tekan kap bensin ini, kita perlu unlock dulu dari head unit sini. Fungsinya, karena mobil plug-in hybrid ini banyak yang sering gak pakai bensinnya sama sekali karena di-charge terus buat pemakaian sehari-hari ya. Yang bikin tekanan di tangki bensinnya jadi lebih tinggi efeknya. Jadi sebelum buka kap bensinnya, perlu di-depressurize dulu. Nah, nanti kalau udah kita klik, tinggal kita tekan aja deh kap bensinnya. Nah, ada tulisannya ya, bisa pakai bensin dengan minimal oktan RON 92. Artinya di sini bisa pakai bensin kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya. Garansinya, Starray EMI ini dapat garansi kendaraan dan garansi mesin bensinnya selama 6 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai duluan. Nah, khusus motor listrik dan baterainya, garansinya 8 tahun atau 180.000 km, mana yang tercapai dulu. Buat servisnya, gratis biaya jasa servisnya aja seumur hidup atau lifetime ya. Dan terakhir buat pengingat,
Meskipun Stare ini bisa jalan full elektrik buat range yang cukup jauh, tapi aturan di Indonesia emang PHEV gini tetap belum dapat plat biru ya. So, kayak Chery Tiggo 8 Cesa atau Jayco J7 SHS juga, Stare EMI ini juga nggak bebas ganjil genap. Dan begitupun pajak tahunannya. Nggak gratis kayak mobil full elektrik gitu. Meski emang pas kita videoin ini, Geely belum ngasih tahu sih ya berapa pajak tahunannya dari Stare EMI ini. 10. Kesimpulan review. So, Stare EMI. Mobil ini ngasih value for money yang sangat gila ya. Bisa dapat sebuah PHEV di harga 500 juta. Apalagi yang punya jarak pure elektriknya kurang lebih 100 km. Bener-bener ideal ya buat dibawa harian. Karena tinggal di-charge aja, jadi super murah deh. Dan kalau mau jalan jauh, baru isi bensin tanpa perlu pikirin charge-charge di mana. Dan yang kita salut sama Geely, meskipun hybrid yang mereka bawa ini kesannya baru, tapi refinementnya pas mesinnya nyala itu luar biasa baik ya. Nggak kayak setiap model hybridnya Toyota, Hyundai, Honda, atau Nissan yang mesinnya kedengeran sangat jelas ketika nyala. Di Stare EMI ini luar biasa tenang. Getarannya pun super minim ya. Tenaganya juga cukup banget buat harian. Dan spek bensin yang nggak terlalu tinggi, artinya juga operasional kalau kita mau bawa jalan jauh nggak bakal semahal itu. Yes, kita emang berharap beberapa fitur unggulan di EX5 kayak legress jok penumpang depan, jok pijat depan, atau si laci unik yang di jok belakang juga dibawa ke Stare EMI ini. Dan buat panjang yang 4,7 meteran, sebenarnya ini juga berpotensi jadi 7-seater kayak Tiggo 8 Cesa. Tapi sebenarnya apa yang udah didapat di sini dengan harga segini juga udah sangat baik kok ya. Dan meskipun bentuknya nggak se-eye-catching J7, menurut kita Stare EMI ini bisa ngasih refinement suspensi, feel berkendara, ruang penumpang, dan sistem entertainment yang jauh lebih baik ya. Bahkan sebenarnya kalau kalian gak butuh jok baris ketiga, duduk berlima aja bakal lebih nyaman di Stare EMI ini ya dibanding di Tiggo 8 Cesa. Dan kalau kalian bandingin sama hybrid C-segment 5-seater Jepang kayak Corolla Cross gitu misalnya, well kalian bakal bingung, sebingung-bingungnya sih kenapa itu bisa lebih mahal dibanding ini. Karena hampir setiap aspeknya Stare EMI ini termasuk driving refinementnya lebih baik ya. So, jangankan PHEV kayak sekarang, seandainya Stare EMI ini hanya hybrid biasa pun sebenarnya udah termasuk recommended ya buat yang nyari crossover budget 500 juta yang refine dan enak banget buat dipakai harian. Dan karena ini PHEV, easy recommendation dari kita ya. Sangat pantas buat diperhitungan buat saat ini. So, gimana menurut kalian soal Geely Stare EMI ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kamu di channel video kayak gini. See you next time.